Assalamualaikum semuanya, selamat datang di materi akuntansi dasar bersama Ibu Gilang Rosalinda Putri. Sebelum masuk materi, Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi hari ini, yaitu 3.1 memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Di 3.2 memahami jenis-jenis profesi akuntansi yang di dalamnya terdapat bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi. Lalu tujuan pembelajaran pada video kali ini, kalian harus dapat memahami pengertian akuntansi dan tujuan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan profesi akuntansi. Yang keempat, menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Yang kelima, menjelaskan jenis-jenis perusahaan. Dan yang terakhir, menjelaskan jenis organisasi perusahaan. Oke, sebelum masuk ke materi akuntansi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah akuntansi. Nah, di sini terdapat nama Luca Pacioli. Jadi Luca Pacioli ini adalah the father of accounting. Bagaimana dia dinobatkan menjadi the father of accounting? Sebelumnya, menurut para ahli ekonomi, akuntansi ini sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, evolusi akuntansi ini terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan ganda atau double entry oleh pedagang Venesia yang merupakan pedagang yang terkenal pada abad itu. Pada tahun 1949, Luca Pacioli ini mempublikasikan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, ini artinya ya. Jadi, setelah buku ini dipublikasikan, Luca Pacioli dinobatkan sebagai Bapak Akuntansi atau the father of accounting. Jadi sebenarnya Luca Pacioli ini bisa disebut dengan brother Luca, bukan menciptakan sistem akuntansinya, tetapi beliau yang mendeskripsikan secara sederhana metode yang digunakan oleh para pedagang di Venesia, yaitu double entry. Jadi semenjak abad ke-15, buku ini tersebar luas di bagian benua Eropa Barat dan dikembangkan kembali oleh para ahli akuntansi yang tetap mengacu pada metode yang digunakan oleh Luca Pacioli. Jadi itu sejarah sedikit tentang Luca Pacioli. Oke, di sini sebelum masuk ke definisi akuntansi, jadi akuntansi sendiri itu mempunyai peranan penting. Nah, peranan pentingnya ini sebagai alat bantu dalam pengambil keputusan. Nah, ini semakin disadari oleh kepentingan semua pihak yang berkepentingan, karena akuntansi ini banyak sekali manfaatnya, karena tadi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, hal ini menuntut para pelaku ekonomi untuk lebih memahami data akuntansi. Karena apa tadi? Karena tujuannya sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi akuntansi ya. Jadi, akuntansi ini bisa disebut sebagai business language atau bahasa bisnis, atau lebih tepatnya bahasa pengambilan keputusan. Jadi, definisi akuntansi ini dapat dirumuskan oleh dua sudut pandang. Yang pertama, pengguna jasa akuntansi. Yang kedua, proses kegiatannya. Nah, dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi ini merupakan suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Jika dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Jika disimpulkan dari dua sudut pandang tadi, akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Jadi, intinya akuntansi ini bisa menghasilkan informasi, di mana nanti informasi tersebut akan digunakan oleh manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Nah, di sini ada proses akuntansi sebelum terjadinya laporan keuangan. Nah, terjadinya proses akuntansi yang pertama yaitu adanya transaksi antara kedua belah pihak, antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dan dari transaksi tersebut akan menghasilkan suatu bukti transaksi, di mana bukti tadi akan
dicatat oleh seorang akuntan, kasir ya, itu bisa jadi. Lalu di sini akan menghasilkan suatu laporan akuntansi di mana nanti akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk pengguna. Nah, tadi sudah disebutkan untuk pengguna akuntansi. Jadi, akuntansi atau informasi akuntansi yang dihasilkan nantinya akan dipakai oleh para pemakai. Siapa saja nih pemakai informasi akuntansi? Yang pertama, ada dari manajer. Jadi, seorang manajer ini memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan perencanaan perusahaan, untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan. Kemudian ada investor. Nah, para investor sangat memerlukan data akuntansi suatu perusahaan untuk menganalisis perkembangan organisasi suatu perusahaan yang bersangkutan. Jadi, seorang investor tidak serta-merta menanamkan modalnya di suatu perusahaan, melainkan dia juga butuh jaminan. Bagaimana laporan keuangan perusahaan? Apakah sesuai atau apakah bagus? Nah, jadi kalau misalnya sesuai dengan syarat dia, maka investor akan dengan mudah menanamkan modalnya di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada kreditor. Jadi, kreditor ini berkepentingan untuk data akuntansi untuk apa? Karena kreditor ini berkepentingan pemberian kredit kepada calon nasabah. Jadi harus tahu dulu ya laporan keuangannya atau laporan informasi akuntansinya. Kemudian yang lain ini ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Jadi informasi menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Untuk itu ya, data akuntansi yang dibutuhkan instansi pemerintah. Ada lagi pemakai informasi dari organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba ini bertujuan tidak untuk mencari laba atau keuntungan. Organisasi ini masih sangat memerlukan informasi keuangan. Tujuannya untuk apa? Penyusunan anggaran, membayar karyawan, dan membayar beban-beban yang lain. Dan yang terakhir, pemakai lainnya. Contohnya, informasi akuntansi juga diperlukan oleh organisasi lainnya seperti organisasi buruh yang memerlukan informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji. Oke, kualitas informasi akuntansi harus memiliki kualitas. Nah, apa saja kualitasnya? Yaitu yang pertama, relevan. Jadi, informasi akuntansi harus bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi, relevan ya waktunya. Kemudian, dapat dipahami. Nah, informasi yang berkualitas bukan hanya yang penting, tetapi isinya juga harus dapat dipahami oleh yang membaca. Kemudian dapat diuji atau reliabilitas. Informasi keuangan itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain. Tujuannya untuk apa? Agar informasi tersebut tadi terjamin kebenarannya. Oke, yang berikutnya ada lengkap. Nah, informasi akuntansi yang disajikan tidak boleh setengah-setengah, harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Lalu tepat waktu. Informasi akuntansi disajikan harus tepat waktu ya. Agar apa? Agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Kebayang kalau informasi yang akuntansi disajikan itu di luar deadline, kebayang ya akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian netral. Informasi akuntansi harus bersifat netral, tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Dan yang terakhir dapat dibandingkan. Jadi setiap informasi akuntansi, terutama laporan keuangan, harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke profesi akuntansi. Jadi apa saja ya profesi akuntansi? Yang pertama, akuntan perusahaan. Jadi akuntan perusahaan atau akuntan internal, akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Jadi profesi akuntan perusahaan itu ya para akuntan yang kerja di suatu perusahaan. Kemudian ada akuntan publik. Nah, akuntansi publik ini berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Biasanya seorang akuntan publik ini mendapatkan fee dari pengguna jasanya. Jadi jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan memiliki pemeriksaan laporan keuangan. Biasanya kalau akuntan publik ini umum ya, jadi melayani masyarakat. Kemudian ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan
dan pemeriksaan keuangan negara. Contohnya seperti BPK ya. Di situ merupakan akuntan pemerintah. Dan yang terakhir, akuntan pendidik. Akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Contohnya seperti dosen dan guru. Dan ibu merupakan akuntan pendidik karena tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi. Nah, sekarang masuk ke bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Apa saja bidang-bidangnya? Yang pertama ada akuntan keuangan. Jadi informasi yang akuntan keuangan ini berupa laporan keuangan yang penggunanya adalah pembuat keputusan dari pihak luar perusahaan. Lalu ada akuntan biaya. Jadi biaya akuntansi, bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis suatu data biaya pada suatu perusahaan industri. Jadi kayak perusahaan-perusahaan manufaktur, pabrik itu ya. Di situ ada bidangnya itu akuntan biaya. Dan ada akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Nah, lagi ya, ada akuntan pemeriksaan. Biasanya ini akuntan editor, memeriksa atau mengaudit secara bebas pada laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan nanti akan diaudit, diperiksa benar nggak nih gitu, benar tidak secara prosedur dan kualitas yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan kegiatan berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan. Lalu ada akuntansi anggaran, bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Dan yang terakhir akuntansi pemerintah. Jadi bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Nah, sekarang kita masuk ke etika profesi akuntansi. Apa saja ya etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan? Nah, yang pertama ada tanggung jawab. Jika seorang akuntan melakukan kesalahan pencatatan, harus bertanggung jawab. Apapun bentuknya ya. Kedua, mendahulukan kepentingan publik. Contohnya nih, kalian seorang akuntan berada di kepentingan publik dan pihak tertentu. Kalian harus mendahulukan kepentingan publik ya. Tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi. Kemudian ada integritas. Jika kalian seorang akuntan, jangan ingin disogok atau dimanipulasi oleh pihak tertentu. Harus gigih atau teguh ya. Lalu ada lagi nih, memenuhi standar teknis. Nah, seorang akuntan itu harus memenuhi standar teknis. Tidak boleh mengerjakan laporan tanpa adanya prosedur atau standar teknis yang sudah ditentukan. Kemudian objektif. Kalau kalian seorang akuntan, berilah penilaian yang semestinya. Tidak boleh bias atau subjektif. Berilah penilaian terhadap perusahaan yang objektif. Kemudian profesional. Jika terjadi suatu di lingkungan kerjamu atau di lingkungan kamu berada, kalian harus memiliki masalah atau kalian memiliki masalah dengan teman, keluarga. Sebagai seorang akuntan itu harus tetap fokus dengan pekerjaannya dan bersikap profesional. Dan yang terakhir, kerahasiaan. Jadi seorang akuntan harus bisa menjaga kerahasiaan atau informasi penting yang dimiliki perusahaan. Jadi sudah dapat laporan keuangannya, jangan diberi ke perusahaan lain. Jadi harus dijaga ya laporan keuangannya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis perusahaan. Jadi di akuntansi ini ada 3 jenis perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa kegiatannya menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk. Kegiatannya melayani konsumen atau memberikan pelayanan terhadap konsumen. Nanti akan detailnya dibahas jika sudah masuk ke siklus akuntansi jasa ya. Kemudian perusahaan dagang, kegiatan utamanya membeli dan menjual barang ke konsumen. Ada produknya, kita beli, kita jual, itu reseller. Nah, itu masuk ke perusahaan dagang. Kemudian perusahaan manufaktur, kegiatan utamanya memproduksi barang menjadi barang jadi. Biasanya ini pabrik-pabrik kayak pabrik pakaian, pabrik sepatu. Dia kan tidak langsung menjual sepatu, melainkan memproduksi sepatunya. Nah, itu merupakan perusahaan manufaktur. Nah, di sini slide terakhir ya. Masuk ke jenis-jenis organisasi perusahaan. Jadi di dalam akuntansi ada 3 nih. Perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan perseroan. Nah,
perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu atau pemilik tunggal. Namanya juga perorangan, ya dimiliki oleh individu atau pemilik tunggal. Bentuknya ini mudah pengelolaannya, biayanya juga tidak terlalu mahal. Jadi ya tergantung dari orang tersebut ya, dari individu tersebut. Kemudian perusahaan persekutuan. Nah, perusahaan persekutuan ini dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Berarti lebih dari satu ya. Sumber keuangannya tidak hanya berasal dari satu orang, melainkan bisa beberapa dari pemilik tersebut. Kemudian yang terakhir, perusahaan perseroan. Biasanya sering disebut juga korporasi. Nah, perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum. Biasanya modalnya terdiri dari saham-saham ya. Baik, untuk materi akuntansi dasar sudah Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan via WhatsApp. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.